Hello, Pepe di sini. Yeay, finally gue balik lagi sama kalian guys. Apa kabar kalian? Ya ampun, kangen banget. Udah lama banget kita tidak berjumpa. Di dalam video kali ini gue bakal ngejelasin soal yang lagi lagi gue alamin sebenarnya. Jadi ini tentang CV ibu rumah tangga. Kayak gimana sih sebenarnya CV ibu rumah tangga setelah menjadi ibu rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun itu? Apakah work experience-nya masih berguna? Apakah 4 tahun gue menjadi ibu rumah tangga itu tidak ada artinya? Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam CV gue, menjadi resume gue? So, yang buat penasaran bisa stay tune terus ya guys. Oh iya, gue mau ngasih tahu juga untuk yang belum subscribe, ayo subscribe. Gue nih nggak pernah nih ngomong di dalam kamera untuk subscribe gue karena kayaknya gue agak-agak gimana gitu kalau minta orang-orang subscribe. Tapi ternyata antusiasme kalian guys, gue kaget tiba-tiba udah hampir 4.000 aja untuk subscribers gue. Terima kasih banyak, arigato gozaimasu. Bener gak tuh? Pokoknya intinya thank you so much yang udah subscribe channel ini. Semoga kalian tidak rugi untuk subscribe channel ini, karena semoga bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk mamis-mamis yang ada di Indonesia ini. Oke guys, so stay tune, kita langsung ke videonya. Oke, first thing first, gue mau ngasih tahu sesuatu buat kalian. Jadi ini karena di Instagram gue banyak sedikit banyak nggak sih, dikit sih sebenarnya, yang bertanya-tanya gue tuh ngapain aja sebenarnya. Kemarin itu gue sempat ngilang di Instagram juga, nggak terlalu sering ngepost. Terus juga di YouTube juga vakum, nggak vakum juga sih, kayak nggak ada sempat buat bikin video. Itu karena gue kayak lagi ada kerja sama. Gue nggak mau nge-spill gede-gede di sini karena itu privacy gue sebenarnya. Apaan sih privacy? Ya pokoknya gue lagi ada kerja sama bisa dibilang pemerintah untuk ada satu project gitu. Ya pokoknya, dan itu membutuhkan CV. Jadi gue di sini sedikit banyak mau berbagi cerita kepada kalian semua, untuk mamis-mamis yang misalnya ada keinginan untuk kayak bekerja lagi mungkin, atau untuk menjadi misalnya mamis-mamis banyak yang jadi influencer terus menjadi narasumber mungkin, atau juga ada yang mau bekerja sama dengan suatu brand, atau juga yang formal-formal ya paling mau jadi freelancer mungkin. Itu kan membutuhkan juga namanya curriculum vitae, atau kita sering sebut juga CV. Nah, oke, pertama-tama gue mau ngejelasin dulu untuk dari kegunaan CV itu sendiri. Kegunaan CV ini pasti satu, untuk cari pekerjaan. Jadi baik yang formal ataupun informal itu juga bisa membutuhkan CV ini atau curriculum vitae ini. Jadi kalau misalnya contohnya di formal itu ya, misalnya kita sebagai ibu rumah tangga yang sudah lumayan lama vakum dan ingin berencana untuk bekerja lagi di perusahaan atau di menjadi freelancer, itu bisa itu adalah suatu kegunaan CV secara formal. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang informal itu seperti misalnya mamis-mamis di sini ada influencer atau entrepreneur yang membutuhkan CV juga untuk bekerja sama dengan brand ataupun untuk menjadi narasumber, dan itu makanya itu suatu kegunaan juga dari CV ini sendiri gitu. Nah, karena kalian udah pada tahu nih untuk kegunaan CV, ya udah pada tahu lah ya pasti kegunaan CV itu sendiri seperti apa. Sekarang gue mau ngejelasin langkah-langkah yang bener untuk membuat CV untuk para ibu rumah tangga yang sudah vakum beberapa lama dari pekerjaannya atau yang belum juga. Jadi bisa dua-duanya ya guys. Oke, pertama yang harus lo siapkan adalah bikin abstrak dari kehidupan lo selama ini, eksistensi lo di dunia ini. Lo bikin abstraknya aja gitu. Misalnya apa aja nih yang dibutuhin? Pendidikan lo atau education, experience lo selama ini, terus kayak achievement mungkin, sama organization experience. Nah itu tuh bisa, 4 poin itu bisa dimasukin ke dalam CV. Oke, jadi kalau nanti untuk lebih detailnya nanti gue bakal tampilin di sini bentuk CV yang baik dan benar dan yang
lebih dilirik untuk sekarang itu seperti apa, nanti gue bakal tunjukin di sini. Nah, setelah lo tahu abstraknya, lo udah coret-coret aja gitu di Word atau di kertas, lo coret-coret abstrak kehidupan lo itu seperti apa. Yang kedua, lo pilih format yang tepat untuk CV lo. Jadi untuk format CV itu sendiri, kalau kalian sudah pernah dengar namanya CV ATS atau Applicant Tracking System, itu adalah format resume yang baik dan dapat digunakan berdasarkan perangkat lunak atau aplikasi Applicant Tracking System atau ATS. ATS ini sendiri merupakan software yang digunakan perusahaan untuk mendukung proses seleksi dan perekrutan kandidat. Yang pasti intinya CV ATS ini sangat amat memudahkan para recruiter untuk memilih dan memfilter pelamar kerja di perusahaannya. Nah, ini dia contoh CV ATS friendly ya, dia lebih hitam putih dibandingkan dengan yang tidak ATS friendly. Intinya CV ATS friendly ini mempermudah recruiter dalam memfilter kandidat yang mendaftar untuk bekerja di perusahaannya. Dan juga mempermudah kita dalam proses pendaftaran di perusahaan tersebut, karena dia akan autofill ketika kita upload CV-nya di website mereka, itu juga langsung autofill dari biodata, work experience, dan lain-lain sebagainya. Seru kan? Jadi CV ini terlihat lebih detail dan lebih mudah diolah oleh recruiter gitu. Jadi untuk sekarang ini CV-CV yang format PDF, yang format-format dari misalnya Canva atau dari apa ya biasanya ya desain sendiri gitu, itu udah old school guys. Jadi udah nggak dipakai lagi biasanya. Makanya kalian harus rubah CV kalian menjadi CV ATS. Emang tampilannya tidak begitu menarik karena itu lebih cuman ada kayak foto sama biodata secara singkat, terus sama lebih ke work experience lo tuh lebih detail gitu, tulisan, terus nanti education. Nah, nanti pokoknya gue liatin di sini lah ya. Nanti kita pelan-pelan ngebedah CV ATS ini ya. Ini gue cuma mau ngasih tahu aja yang kedua itu langkahnya, lo cari format yang tepat untuk CV lo, yaitu CV ATS tadi itu. Nah, untuk CV ATS itu sendiri, lo bisa cari yang free. Kalau gue pribadi pakai di Kinobi. Lo cari aja di Google, lo Google ada namanya CV ATS Kinobi. Nah, di situ tuh lebih enak ya. Jadi lo udah ada kayak filling in the blank gitu loh, kayak education dari year berapa sampai year berapa, lo ketik aja, tinggal isi-isi aja. Nanti gue kasih lihat ya di sini ya bentuk Kinobi itu seperti apa. Jadi itu tinggal diisi-isi aja, education, work experience, achievement, terus organization, sampai bahkan lo bisa masukin juga sertifikat lo. Jadi bisa diupload di situ. Foto juga ya, foto juga diupload di situ. Nanti setelah lo filling the blank, nanti otomatis tuh dia bakal ngebentuk sendiri CV yang berbentuk format ATS itu tadi. Gitu. Semoga bahasa gue cukup dimengerti ya. Karena gue, aduh, gitu deh. Kalau ngomong suka ribet ya. Lah ribet ngapain lo bikin YouTube ya? Ya pokoknya gitu ya guys. Terus yang keempat, setelah lo masukin tuh semua di Kinobi, di apapun itu, pokoknya lo masukin ke format CV ATS itu, udah lo masukin dari biodata lo, terus work experience, terus education, terus achievement, terus organization experience, itu lo review lagi tuh satu persatu. Ada nggak yang perlu di take out? Ada nggak yang terlalu panjang? Ada nggak yang tidak berhubungan sebenarnya dengan tujuan lo? Misalnya tujuan lo tadi, misalnya lo akuntan tadinya, terus lo mau setelah vakum misalnya 2 tahun, terus lo mau bekerja kembali menjadi akuntan, misalnya di KAP gitu. Ya itu nyambung nggak misalnya work experience lo selama 2 tahun, misalnya 2018 sampai 2020 bekerja di KAP XXX gitu. Nah, itu udah itu wajib ditulis di situ. Tapi kalau misalnya dari 2018 sampai 2019 misalnya menjadi penari di salah satu bla 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 bla. Kalau misalnya emang itu mau lo masukin juga boleh, cuman kalau misalnya untuk tujuan lo untuk bekerja kembali untuk menjadi akuntan, itu bisa dimasukin ke
organization experience aja, nggak usah di work, walaupun itu juga menghasilkan buat lo gitu, oke? Jadi recruiter itu lebih kurang banyak melihat di work experience lo tadi itu yang nyambung dengan apa yang mereka butuhkan gitu loh guys. Nah, itu tadi step-stepnya. Sekarang gue mau ngejelasin, di judulnya tadi kan ada tulisannya self-employ. Self-employ itu apa sih, Pe? Gitu kan. Self-employ itu lu kerja buat diri lo sendiri dan buat orang-orang sekitar lo, kayak gitulah intinya. Jadi self-employ ini tuh sebenarnya lebih kurang tuh seperti entrepreneur ya. Kayak lo sebenarnya kerja, misalnya lo punya bisnis atau lo punya ya punya apa ya? Ya misalnya punya YouTube gitu, atau lo menjadi influencer atau mau jadi apa gitu. Itu yang apa yang lo buat sendiri itu adalah self-employ gitu. Termasuk menjadi ibu rumah tangga. Gitu guys. Jadi kalau ibu rumah tangga pun itu bisa kalian masukin ke dalam work experience kalian di kolom self-employ tadi gitu. Nah, untuk kalau self-employed itu sendiri, misalkan nih sebagai ibu rumah tangga atau self-employed strip housewife gitu ya. Misalnya kalian jelasin di situ menghabiskan waktu kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun fokus untuk mengurus keluarga dan buah hati gitu kan ya. Nah terus di poin-poinnya itu lo bisa tuh masukin merumuskan atau membuat anggaran, membayar tagihan, terus untuk mengembangkan strategi akademik dan mengajar misalnya 2 orang anak, terus juga bisa misalnya menjalin hubungan di sosial media dengan influencer-influencer ibu-ibu rumah tangga lainnya atau seperti apa gitu. Jadi apa yang lo lakuin selama kurun waktu lo menjadi ibu rumah tangga tersebut gitu. Kalau misalnya gue dari 2019 sampai present 2023 ini, itu poin-poin yang gue tulis itu misalnya menjadi content creator di Instagram, content creator di YouTube, terus menjalin hubungan sosial di media sosial dengan grup mamis-mamis di media sosial gitu, terutama di Instagram gitu misalnya. Itu bisa dimasuk-masukin ke dalam poin-poin self-employ kalian gitu. Jadi tergantung dengan keadaan kalian sebagai ibu rumah tangga itu apa saja sih yang kalian lakukan gitu, termasuk anggaran ya. Menganggarkan misalnya kalian dapat, intinya itu kalian mendapatkan gaji dari suami, itu dimasukkan ke plot-plot yang mana-mana. Itu udah namanya membangun anggaran gitu ya, mempersiapkan anggaran gitu. Terus memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak, itu juga termasuk tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, betul? Jadi itu semua yang kalian lakukan selama ini, itu bisa banget kalian tulis di CV. And it's okay, and it's good gitu. Untuk recruiter membaca itu bagus gitu. Itu experience yang bagus juga gitu loh. Nah, kalau ada yang bertanya, ini emang nyambung ya sama apa yang gue kerjain? Nyambung, karena maksudnya recruiter tuh juga pengen tahu setelah kalian stop dari vakum, misalnya dari pekerjaan kalian terakhir, misalnya which is itu gue 2019 gue sebagai PNS gitu terakhir. Nah 2019 sampai 2023 itu recruiter pun pengen tahu Petia nih ngapain sih sebenarnya, kayak gitu loh. Nah kalaupun kalian menjadi misalnya influencer atau jadi narasumber di suatu acara atau di event gitu, itu juga mereka butuh tahu apa sih yang lo lakuin sampai detik ini gitu. Present, pokoknya yang present itu apa yang kalian lakuin. Jadi itu bukan suatu hal yang lucu, bukan sesuatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang yang kayak masa dimasukin gitu. Karena memang itu memang itu pekerjaan gitu loh, pekerjaan yang lo lakukan selama kurun waktu lo menjadi ibu rumah tangga itu gitu. Oke guys, jadi itu tadi cara-cara membuat CV untuk ibu rumah tangga dan arti dari self-employed itu sendiri seperti apa. Semoga penjelasan gue lumayan jelas di video singkat ini, yang gue nggak bisa lama-lama karena ya ada anak-anak gue pada tahu lah ya. Belum lagi nanti ini harus gue ngedit dulu segala macam. Oke, ya pokoknya itu soal CV ibu rumah tangga dan format CV ATS. Nanti kalau untuk bertanya-tanya, ada pertanyaan-pertanyaan seputar CV ibu rumah tangga, bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung di Instagram gue, Petia A-nya 3. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu untuk
yang bertanya juga, misalnya ada yang bertanya, emang Mbak Peti atau kakak emang akhirnya dengan format seperti itu dan CV seperti itu apakah dilirik dengan rekruter-rekruter yang ada? Sangat amat dibanjiri, bahkan sangat amat dibanjiri oleh rekruter, apalagi maksudnya experience kalian itu nyambung sama apa yang kalian tuju gitu. Misalnya konten kreator, atau ya misalnya gue sebagai lulusan akuntansi, atau gue sebagai lulusan dari Kementerian Keuangan atau di mana kayak gitu-gitu. Dengan format seperti itu apakah dilirik? Sangat amat dilirik gitu guys. Jadi semoga video ini membantu kalian semua untuk mengembangkan diri kalian dan misalnya mencari jati diri kalian bahkan. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Kalau misalnya gue ada salah-salah ngomong, please banget dikoreksi, bisa langsung tulis aja di kolom komentar yang benar itu seperti apa. Tapi sepengalaman gue, apa yang gue lakukan selama setahun ke belakang ini, gue membuatnya seperti itu. Oke guys, see you on next video ya. Semoga nggak bosan-bosan sama apa yang gue jelaskan. Yang nggak tahu jelas apa enggak, jangan lupa subscribe.